Hai guys, kembali lagi di channel Julius Andri Pratama. Di video kali ini, kami akan membahas alur cerita film yang menceritakan kisah dramatis para tahanan yang kabur dari penjara. Dan kisah dari film ini diambil dari cerita nyata. Kisah tentang orang-orang yang berjuang melawan politik apartheid di Afrika Selatan. Bagaimanakah kisahnya? Inilah alur cerita selengkapnya. Tahun 1973, di Afrika Selatan, para polisi menembaki orang-orang, bahkan anak-anak berkulit hitam dengan keji, seolah mereka adalah hewan buruan. Sementara di sisi lain, ada pemandangan yang sangat kontras, di mana orang berkulit putih menikmati waktu bersantainya di pantai yang khusus untuk orang kulit putih, dengan menikmati minumannya dan bersukaria. Inilah situasi sehari-hari di sana. Orang-orang yang berada di bawah politik apartheid, di mana mereka dipisahkan berdasarkan warna kulit mereka. Sementara kita semua tahu bahwa kita tidak bisa memilih untuk terlahir memiliki warna kulit apa. Karena ketidakadilan dan diskriminasi itu, banyak orang-orang kulit hitam yang berdemonstrasi menentang ini, termasuk dua orang berkulit putih ini, Timothy Jenkins dan Stephen Lee, dua pemuda Afrika Selatan yang menyadari ketidakadilan ini. Dan mereka tidak ingin hidup dengan memiliki keistimewaan, sedangkan banyak orang-orang lainnya didiskriminasi di depan mereka. Dan mereka ingin bergabung dalam usaha untuk demokrasi dan membebaskan Afrika Selatan dari diskriminasi ras. Timothy dan Stephen meletakkan bom kecil di keramaian, yang saat meledak membuat selebaran-selebaran yang ada di sana bertebaran. Mereka berdua bergabung dalam Kongres Nasional Afrika yang dilarang. Selebaran bertujuan untuk menyebarkan kabar tentang misi anti-apartheid, yang menyatakan bahwa semua ras memiliki kebebasan dan kesetaraan, yang patut untuk diperjuangkan berapapun harganya. Tepat setelah bom selebaran itu meledak satu persatu, tanpa sempat melarikan diri, tim Jenkins dan Stephen ditangkap polisi. Di kantor polisi, ada seorang wanita berkulit hitam yang mendatangi tim. Ya, itu adalah kekasihnya. Wanita itu memberi dia uang dan beberapa pesan untuk bekal dalam penjara. Kemudian wanita itu menciumnya, lalu pergi. Tim pun berusaha menyembunyikan uang itu di tempat paling tersembunyi. Hari persidangan pun datang. Aksi yang mereka lakukan menurut hukum di sana adalah pelanggaran berat. Dan akhirnya diputuskanlah hukuman 12 tahun penjara untuk Timothy Jenkins dan 8 tahun penjara untuk Stephen Lee. Mereka akan dikirim di penjara khusus untuk orang kulit putih di Pretoria. Stephen sempat mencoba kabur tapi gagal dan malah babak belur. Lalu mereka pun dibawa ke penjara Pretoria. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh penjaga penjara yang membacakan aturan-aturan penjara, di mana mereka tidak boleh mendengar radio, tidak boleh ada pena, dan tidak boleh membicarakan hal-hal politik, serta banyak aturan lainnya. Gak hanya itu, seluruh tubuh mereka pun diperiksa dengan teliti oleh para penjaga. Mereka berdua dimasukkan ke dalam 2 sel yang berbeda. Namun mereka masih bisa berkomunikasi lewat ketukan di dinding pemisah sel mereka. Di penjara, ternyata ada perbedaan warna baju para tahanan. Tim dan Stephen Lee memakai baju abu-abu, yang berarti mereka adalah tawanan politik, dan banyak tahanan yang mengetahui alasan mengapa mereka dipenjara. Itu menjadikan mereka diasingkan oleh tahanan lainnya. Kecuali satu orang berkacamata bernama Dennis Goldberg, yang juga memakai baju tahanan berwarna sama dengan mereka. Ternyata di penjara, mereka pun masih melihat praktek apartheid itu, di mana tahanan kulit hitam dipukuli karena melakukan sedikit kesalahan,
dan para tahanan lainnya menertawakannya. Tentu saja, kecuali mereka yang memakai seragam abu-abu yang geram atas tindakan itu. Dennis pun memberi penjelasan singkat tentang bagaimana sistem keamanan di penjara itu. Sebelum kemudian ada seorang tahanan lainnya yang berambut gondrong, Antoine, memberitahu mereka bahwa Dennis itu adalah orang yang licik atau pengecut, dan mengatakan bahwa dia ingin bergabung bila mereka berdua ingin kabur dari penjara itu. Tanpa mereka sadari dari jauh, penjaga penjara mengawasi mereka. Belakangan mereka baru tahu kalau Dennis Goldberg adalah tetua tawanan politik di penjara itu. Dia dulunya adalah seorang bangsawan yang juga menentang apartheid dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Hari demi hari berlalu. Tim masih memikirkan ratusan ide untuk kabur selama itu. Dia membagi idenya membuka kunci dengan kayu kepada Antoine. Lalu mereka mulai rajin memperhatikan kunci yang menggantung di perut penjaga. Dan Tim menggambarnya di kertas. Rencana menyelundupkan kunci kayu buatannya itu hampir saja ketahuan. Namun karena kecerdikannya, ia berhasil lolos saat pemeriksaan. Hari demi hari, Tim berusaha menyempurnakan kunci kayunya itu. Dan ia berhasil. Namun ternyata perjuangannya berbulan-bulan itu belum cukup. Karena ternyata selnya terdiri dari 2 pintu. Dan dia baru berhasil membuat 1 duplikat kunci. Tim, Stephen, dan Antoine pun melanjutkan misinya untuk membuat duplikat kunci selanjutnya. 1 bulan kemudian, Tim berhasil membuat duplikat kunci yang kedua. Awalnya kunci itu berhasil digunakan. Namun celakanya, pada saat akan dikembalikan ke posisi semula, kunci itu tersangkut dan akhirnya kunci kayu itu pun patah. Dan mereka pun panik. Agar tidak dicurigai, akhirnya Tim memukul-mukul kunci itu dengan tangannya untuk mengembalikan ke posisi semula. Namun sayangnya, kali ini Tim tidak berhasil. Untung saja, penjaga yang terlihat heran dengan apa yang dilihatnya itu tidak melakukan apa-apa. Antoine mendapat kunjungan dari anak laki-lakinya. Anak itu bercerita bahwa dia dibuli oleh temannya karena tidak memiliki ayah. Ibunya berkata pada anak itu bahwa ayahnya baru bebas dari penjara pada saat ia dewasa. Di situ Antoine berjanji pada anaknya bahwa dia tidak akan lama lagi berada di penjara itu. Namun sebelum banyak mengobrol dengan anaknya, penjaga penjara menyudahi waktu kunjungan itu. Karena Antoine dan anaknya menggunakan bahasa Perancis. Di situ Antoine terlihat marah dan sedih secara bersamaan. Tidak terasa sudah hari ke-142 sejak Tim dan Stephen masuk ke penjara itu. Trio tawanan politik, Tim, Stephen, dan Antoine juga masih mencari berbagai cara untuk kabur dari penjara itu. Namun satu hal yang harus berhasil mereka buat adalah duplikat kunci. Dan Tim menjadi orang yang paling frustasi ketika mencoba kunci ini, karena tidak semudah itu dan rawan gagal. Dan akan sangat fatal akibatnya apabila ketahuan oleh penjaga penjara. Keesokan harinya, Tim mengatakan bahwa percobaan itu berhasil. Stephen dan Antoine pun menatapnya tidak percaya. Saat kegiatan berkebun, Dennis memperingatkan Tim untuk berhati-hati. Karena sekarang penjagaan penjara makin diperketat. Dan agar waspada dengan penembak jitu. Jika tertembak, mereka mati. Jika tertangkap saat kabur, mereka akan ditambahi hukuman 25 tahun penjara. Tim dan Stephen mempengaruhi tahanan lain untuk bergabung dalam misi kaburnya, yang tentu saja membutuhkan banyak kesabaran untuk mencari celah dari para penjaga penjara. Hari demi hari, Tim bergerilya untuk menghafal rutinitas dan mencari celah di situ. Dibantu juga oleh tahanan yang berkulit hitam bernama Potluck. Dari jauh, gerak-gerik Tim diawasi oleh penjaga penjara. Beberapa hari kemudian, petugas penjara memberitahu Tim bahwa Potluck
baru saja dihukum gantung. Di suatu malam, Tim dan Antoine melancarkan aksinya. Mereka melakukan uji coba untuk kabur. Mereka membuka satu persatu jeruji besi berlapis-lapis di penjara itu dengan kunci-kunci duplikat yang selama ini dibuat oleh Tim. Ini adalah saat-saat yang paling menegangkan di mana mereka harus berjalan mengendap-endap agar tidak sampai tertangkap oleh penjaga penjara. Saat itu, Stephen memberi kode agar Tim dan Antoine segera kembali ke selnya agar penjaga tidak curiga. Dan malam itu pun berakhir dengan mereka berdua kembali ke selnya masing-masing. Keesokan paginya, ada sidak di sel Tim. Karena pagi itu Tim terlambat bangun karena tidak tidur semalaman. Kepala penjara pun memarahinya dan menghukumnya dengan tidak mendapat jatah makan di hari itu dan menanyakan apa yang Tim lakukan semalam. Namun Tim hanya meminta maaf dan semua sel hari itu digeledah oleh penjaga penjara. Sebenarnya para penjaga sudah curiga bahwa Tim sedang menyembunyikan sesuatu. Namun untungnya mereka tidak bisa menemukan apapun di sel Tim. Banyaknya hal menegangkan yang dilakukan Tim sejauh ini tanpa sadar membuat Tim menderita kecemasan dan serangan panik. Waktu dan berlalu, semakin parah dari para tahanan pun bergerilya untuk mencoba kunci-kunci duplikat yang dibuat Tim. Hari ke-404. Tim melihat bahwa ada pembangunan menara senjata di luar penjara. Di hari yang sama, Tim mengajak lebih banyak tahanan lain untuk bergabung dengannya dalam misi kabur dari penjara ini. Tim mengatakan bahwa sejauh ini dia sudah berhasil membuat puluhan kunci dan mencoba semuanya tanpa ketahuan. Meski tetap saja ada tahanan yang meragukan rencananya. Para tahanan politik ini pun berdebat dan terpecah menjadi dua kubu. Tim, Stephen, dan Antoine meyakinkan bahwa jika mereka diam saja di dalam penjara, sementara di luar hal yang mereka perjuangkan semakin menjadi brutal, perjuangan mereka di waktu yang lalu tidak akan ada artinya jika mereka hanya pasif menerima hukuman di penjara. Sempat terjadi baku hantam antara Antoine dan Dennis. Karena Dennis tak terima dengan perkataan Antoine yang mengatakan bahwa dirinya sama saja dengan orang Afrika Selatan kulit putih lainnya. Kenyataannya, Dennis dan tahanan lainnya juga tak cukup kalah menderita, dan mereka memilih untuk menerima saja sebagai bentuk perjuangannya dan menunggu waktu hukuman selesai untuk bisa bertemu dengan keluarganya lagi, daripada mendapat hukuman tambahan ketika tertangkap saat kabur. Namun Tim, Stephen, dan Antoine masih bersikeras untuk mempengaruhi kubu Dennis, bahwa cara untuk tetap berjuang adalah kabur dari penjara itu, meskipun resikonya adalah mati. Tibalah saatnya, hari di mana mereka bertiga kabur. Hari itu mereka mengendap-endap secara terencana untuk mengelabui penjaga, membuka satu persatu pintu, dan bergerak menuju ruang bawah tangga. Saat hampir ketahuan, Dennis tanpa diduga menolong mereka dengan memecahkan lampu di selnya dan menyebabkan konsleting, sehingga lampu seluruh penjara padam. Dennis pun meneriaki penjaga itu agar membantunya mengganti lampu. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan, membuka pintu demi pintu penjara yang seakan tak ada habisnya. Sampai akhirnya mereka tiba di pintu terakhir yang gagal mereka buka. Di situ Antoine emosi dan mencongkel pintu itu agar terbuka. Tim berusaha menghentikannya karena ketakutan akan tertangkap. Namun Antoine tetap berusaha keras untuk mencongkelnya. Dan mereka berhasil. Mereka bertiga berhasil keluar dari penjara itu. Kemudian menaiki taksi untuk pergi dari Pretoria. Di dalam taksi mereka tertawa haru. Sementara temannya di penjara juga senang karena rekan seperjuangannya berhasil kabur, melanjutkan perjuangannya untuk melawan apartheid. Dan film pun berakhir. Gimana guys, filmnya seru ya? Apakah kamu juga mau berkorban seperti tim Jenskin? Buat yang pengen tahu judulnya, ada di kolom komentar ya guys.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you on our next video.